Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus tetap memberkati kehidupan kita semua, walaupun pada saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap bersyukur dan kita tetap bersuka cita, karena walaupun dalam keadaan hidup kita semakin dihimpit oleh ancaman virus corona, tetapi kehidupan tetap kita nikmati. Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kita semua, dan kita masih dimungkinkan untuk mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan. Bahkan kita masih dapat meluangkan waktu untuk duduk sejenak, memberi waktu untuk Tuhan, untuk kita beribadah kepadanya. Walaupun memang saudara-saudara manusia yang penuh dengan keterbatasan, terutama dalam keadaan sekarang ini, rasa jenuh atau rasa bosan pastilah kita rasakan, dan kita terus pasti akan bertanya kapan keadaan seperti ini akan berakhir. Tentu tidak seorang pun dari kita yang akan mendapatkan jawaban yang pasti tentang pertanyaan itu. Tetapi saudara-saudara, janganlah kita khawatir, dan mari kita melihat sisi positif dari semua kejadian yang terjadi sampai dengan sekarang ini. Dan disinilah sebenarnya kita semua dilatih untuk tetap sabar, untuk dapat melewati semuanya ini dengan ketabahan. Bahkan kita juga dilatih untuk dapat mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu menyelesaikan semua ini. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Saudara-saudara, berdasarkan semua hal itu, maka saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk memulaikan ibadah ini, saya jemput saudara-saudara untuk berdiri. Saudara-saudara, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17. Kidung Jemaat nomor 17 kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tuhan Allah hadir. Tabisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Sekali lagi kita puji Tuhan menyanyikan PKJ nomor 264,
PKJ 264 kita nyanyikan ayatnya yang pertama, apalah arti ibadahmu. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari saja kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami tetap bersyukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan yang terus terjadi di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan memungkinkan kami semua untuk menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini, walaupun di tengah-tengah berbagai cobaan dan ancaman kehidupan yang kami alami bersama. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tetap memberkati kehidupan kami semua. Oleh karena itu, dalam rasa syukur, saat ini kami beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan saat ini tidak berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yesus bersabda yang berbahagia ialah mereka mendengarkan kebenaran firman-Nya serta memeliharanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita semua telah melaksanakan perayaan Paskah pada tahun ini, walaupun dalam
keadaan yang boleh dikatakan sungguh luar biasa. Tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Paskah yang kita rayakan bersama. Dan tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan tetap menyertai dan memberi keselamatan bagi kita sekalian, terutama dalam perayaan Paskah. Kita boleh merenungkan bersama karya agung yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita umat manusia, yaitu menganugerahkan keselamatan atau kehidupan yang kekal bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, dalam perenungan firman Tuhan saat ini, kita berbicara tentang keselamatan, terutama yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara, apa itu keselamatan? Keselamatan itu adalah pembebasan dari bahaya atau pembebasan dari penderitaan. Menyelamatkan itu berarti melepaskan atau melindungi. Kata ini, saudara-saudara, mengandung arti yaitu kemenangan atau mengandung arti tentang kesehatan. Bisa juga kata ini mengandung arti tentang kelangsungan kehidupan kita manusia. Kadang Alkitab juga mempergunakan kata diselamatkan atau mempergunakan kata keselamatan, yaitu untuk merujuk pada kelepasan fisik yang bersifat sementara, seperti misalnya dilepaskannya Paulus dari penjara. Lebih sering kata keselamatan berhubungan dengan kelepasan rohani yang kekal. Ketika Paulus memberitahu kepada kepala penjara Filipi bagaimana dia dapat diselamatkan, sebenarnya di sini Paulus merujuk pada keadaan yang kekal. Yesus juga menyamakan diselamatkan dengan memasuki kerajaan Allah. Itu dapat kita baca dalam Injil Matius 19 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita diselamatkan dari apa sebenarnya? Kita manusia ini sebenarnya dilepaskan atau diselamatkan dari murka, yaitu dari penghakiman Allah terhadap dosa-dosa kita. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, dan sementara konsekuensi dari dosa adalah kematian. Hanya Allah yang dapat menyingkirkan dosa kita dan melepaskan kita dari hukuman dosa itu. Dalam ajaran Kristen mengenai keselamatan, Allah sendiri menyelamatkan kita melalui Kristus, seperti dikatakan dalam ayatnya yang ke-17 bacaan kita saat ini. Secara khusus kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya, itulah yang menghasilkan keselamatan kita umat manusia yang percaya kepadanya. Dalam Alkitab, saudara-saudara, jelas menyatakan bahwa keselamatan diberikan sebagai anugerah kepada kita sekalian. Keselamatan itu diberikan sebagai hadiah yang kita tidak layak sebenarnya untuk mendapatkannya dari Allah, dan hanya tersedia melalui iman di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita diselamatkan melalui iman. Pertama-tama kita mesti mendengar Injil, yaitu kita harus mendengarkan tentang kabar baik mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian kita mesti percaya dan menerima Yesus secara penuh di dalam kehidupan kita. Hal ini, saudara-saudara, meliputi yaitu pertobatan, perubahan pikiran mengenai dosa yang telah kita lakukan melawan kehendak Allah. Dengan kata lain, bahwa keselamatan hanya tersedia melalui iman kita kepada Yesus saja, dan hanya bergantung kepada penyediaan, kepastian dan jaminan dari Allah semata-mata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus Kristus menyatakan, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun,
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Itu dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Artinya saudara-saudara, bahwa baik Yesus maupun Bapa telah memegang kita dalam tangannya yang teguh. Orang-orang percaya dimeteraikan untuk hari penyelamatan itu. Jika orang percaya tidak memiliki jaminan keselamatan, maka pemeteraian itu tidak akan berlaku sampai hari penyelamatan, tetapi hanya sampai kepada hari mereka berdosa, atau sampai pada hari mereka murtad, atau mereka tidak percaya pada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 15-16 bacaan kita saat ini mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus Kristus akan memiliki hidup kekal. Jika seseorang dijanjikan hidup kekal, namun kemudian diambil kembali, itu bukan sesuatu yang kekal. Jika jaminan keselamatan tidak benar, maka janji hidup kekal di dalam Alkitab itu berarti salah. Saudara-saudara, salah satu penjelasan paling kuat mengenai jaminan keselamatan bisa ditemukan dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-39. Dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, jaminan keselamatan kita hanyalah berdasarkan kasih Allah kepada mereka yang telah ditebusnya. Jaminan keselamatan kita telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus, dijanjikan oleh Bapa dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Seperti kata bacaan firman Tuhan saat ini ayatnya yang ke-17. Oleh karena itu, marilah kepada kita sekalian tetap mengandalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang telah menebus dosa-dosa kita dan telah menganugerahkan keselamatan atau kehidupan yang kekal bagi kita sekalian yang benar-benar percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pada kita sekalian diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah telah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan yang sempurna di atas kayu salib, agar dengan pengorbanannya itu kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena itu marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan ketulusan hati dan jangan karena paksaan. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita puji Tuhan menyanyikan NKB nomor 100. Kita menyanyikan NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus penuhi hatimu.
masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap memberkati kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui, dalam keadaan kami yang sekarang ini, Tuhan tetap setia mendampingi kami sekalian, melindungi kami, menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan kesehatan tubuh, bahkan Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk tetap dapat menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Semuanya itu kami datang syukuri hanya ke hadapan hadirat Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan berlaku bagi kami sekalian. Oleh karena itu ya Bapa, ajarlah kepada kami semua untuk tetap menaruh pengharapan penuh hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu membentengi kami sekalian dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami mampu untuk tetap menjalani kehidupan ini. Saat ini pula kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami semua. Berkatilah kami ya Bapa, firman-Mu saat ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan selalu mendapat tempat dalam hati batin kami, dan kami mampu untuk renungkan itu dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan kami boleh lakukan di sepanjang perjalanan hidup ini. Kami datang menyerahkan keberadaan kehidupan kami semua, umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Berkatilah kehidupan kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi maupun kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah perlindungan daripada Tuhan akan tetap menjadi bahagian kami, sehingga kami dapat menjalani tugas dan pekerjaan kami dapat beraktivitas, kami dapat memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, berkati pula seluruh perencanaan kehidupan kami. Apapun yang kami rencanakan, dalam pemberkatan Tuhan pasti semua akan berhasil dan berbuahkan berkat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Berkati semua orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini tidak berada bersama dengan kami, dimanapun mereka berada. Perlindungan daripada Tuhan akan tetap menjadi bahagian mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami datang berdoa bagi keadaan kami sekarang ini, dalam ancaman dan tantangan kehidupan yang sementara kami alami. Berkati kami semua ya Bapa. Tentu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan mengasihi kami sekalian dan selalu melindungi kami semua, melingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apapun tantangan, cobaan yang kami alami, kalau Tuhan ada bersama dengan kami, maka semuanya itu akan jauh dari kami sekalian. Ya Bapa, kami berdoa bagi semua saudara-saudara kekasih kami yang sampai saat ini masih sementara dirawat oleh karena terinfeksi virus corona. Tuhan berkati kehidupan mereka, karuniakan ketabahan, karuniakan kesabaran bagi mereka semua. Berkati keluarga-keluarga yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dalam kematian. Biarlah perlindungan dan penghiburan daripada Tuhan akan mereka dapatkan. Mereka boleh menjalani hari-hari kehidupan mereka dengan kuat, dengan tabah, dan mereka boleh menyerahkan hidup mereka dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, pemerintah negara kami, aparat keamanan, para medis yang ada, Tuhan berkati mereka sekalian. Berkati dan karuniakan kesehatan tubuh, kekuatan bagi mereka semua. Mereka boleh menjalani kehidupan mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka. Semua itu dapat mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah mereka boleh memperoleh keberanian untuk tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati keluarga mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan akan tetap melingkupi kehidupan mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami tetap mendoakan bagi pelayanan gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah semua proses pelayanan yang ada,
biarlah semuanya itu bertujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata, dan biarlah kasih setia Tuhan akan tetap ada bersama-sama dengan semua komponen pelayan yang ada, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang ada, dan semua jemaat-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami boleh memberi persembahan syukur kepadamu. Persembahan ini kiranya dapat dipakai untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami datang sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, untuk mengakhiri ibadah ini dijemput jemaat untuk berdiri. Mari kita menyanyikan NKB nomor 201. NKB 201 kita nyanyikan ayatnya yang pertama, di jalan hidupku. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan untuk duduk kembali.